Halo guys, kembali lagi bersama kita, saya Tony dan juga Henry. di podcast tentang Amerika. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, karena kita lagi ngejar 1000 subscriber. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang Oke, di video kali ini kita mau bahas tentang income ya guys ya. Maksudnya pekerjaan di Amerika. Pasti banyak dong teman-teman yang pengen tahu gimana sih kerja di Amerika. benar ya. Capek nggak? Gitu. Berapa sih pendapatannya? Ya pasti seringkali orang bertanya-tanya seperti itu ya. Sama halnya kayak saya juga ya. Awalnya mau datang ke Amerika itu ya, pas mau berangkat ya, udah satu minggu last minute mau berangkat, gimana ya di situ ya, ntar ada kerjaan nggak ya gitu ya. Jadi sering bertanya-tanya seperti itu, sampai kadang tunda aja lah gitu ya. Niatnya ditunda Iya, ya. niatnya ditunda. Pernah lah pasti mungkin dari teman-teman mungkin ngalami hal yang sama. Ini pesan-pesan dari saya, jangan ditunda ya guys. Ya, benar, jangan ditunda. Kalau Jadi, ada niat datang aja. ya, kalau sudah ada niatnya sudah bulat, langsung datang guys. Jangan ditunda-tunda guys. Jadi rezekinya udah diambil orang guys. Oke, jadi hari ini kita bahas masalah income, masalah gaji di Amerika, khususnya di Los Angeles ya. Karena kita tinggalnya di Los Angeles. Jadi kita bahasnya tentang sekitaran Los Angeles gitu. Oke, jadi kita akan bahas pekerjaan lah ya hari ini ya. Berapa ya gajinya ya. Nah, dengan teman saya ini saya mau tanya dulu nih, teman saya ini yang sudah berapa tahun lah di Amerika, berapa tahun gitu, ya. Masih baru guys. Jadi kita mau tanya dia, ini teman saya ini udah datang sekitar 7 tahun ya. Ada hampir ya? kali, hampir 7 tahun. 2018 saya. Dari 2018 sampai sekarang lah. Sudah kurang lebih hampir 7 tahun. Hampir ya? lah, hampir 7 tahun. Jadi gimana nih Bang Tony? Gimana sih awal-awalnya itu kenapa sih mau datang ke sini? Ya. Kalau saya memang niatnya saya memang mau tinggal di Amerika. Jadi saya sekeluarga saya migrasi pindah dari Indonesia ke Amerika gitu. Oke. Ya. Apa sih yang spesial dari Amerika? Apa sih spesial dari Apa sih Amerika? spesial? Aduh. Kalau mau dibilang spesial banyak sih guys. Tapi yang menurut saya pribadi, kenapa saya mau pindah ke Amerika? Karena saya mau kehidupan yang lebih baik pastinya ya. Semua orang juga pastinya mau begitu kan. Ya, benar. Ya, jadi saya mau kehidupan yang lebih baik dan yang lebih baik lagi ke depannya untuk anak-anak saya. Jadi saya pikir Amerika itu, saya nggak bilang Amerika is the best, tapi Amerika masih yang terbaik gitu. Oke, jadi langsung kita masuk ke topik ya guys ya. Untuk pekerjaan ini, itu sedikit sharing aja sih. Kenapa mesti pilih Amerika gitu. Kalau saya ya, maksudnya kalau saya sih, menurut saya sih Amerika, saya belum pernah ya, maksudnya kerja dengan gaji sebesar yang ada di sini lah gitu. Jadi makanya saya milih di sini lah, bisa save lebih banyak gitu ya. Ya, bisa dapat duit lebih banyak guys. Ya, gitu. Jadi gimana? Maksudnya awal datang ke sini itu kerja di sini susah nggak cari kerjaan gitu? Cari kerjaan sih nggak susah. Kalau menurut saya sih ya, nggak susah. Yang penting kita mau berani, mandiri, dan mau bertanya gitu. Yang penting kita harus cari, kita harus nanya, oh ada kerjaan nggak sih di sini langsung nyari sendiri gitu. Nyarinya itu di mana sih? Nyarinya? Biasanya pakai teman atau saya nggak berani bilang dari sosmed atau apa gitu. Itu mungkin nanti kita bahas lagi lah kalau yang itu. Jadi teman-teman ya guys ya. Jadi di sini itu teman itu penting, maksudnya itu berbagi informasi ya, berbagi informasi sama teman-teman yang sudah datang lebih awal, mereka punya informasi lebih ini kita bisa dapatkan dari teman-teman ya guys ya, atau komunitas mungkin ada teman-teman ada punya komunitas yang mungkin bisa dapat dari komunitas lain gitu ya. Dan ada juga di sini yang namanya
seperti agen gitu, Agency, kayak ya agency, saya lupa agent tuh. gitu Iya. ya. Jadi agent itu mereka akan ambil fee-nya gitu berapa persen, ntar dia kasih kerjaan gitu. Hmm. Jadi Anda bisa bayar, kalau ada beberapa yang bayar langsung sekali aja, langsung putus. Ya. Ntar lu kerja ya udah lu ambil. Ada juga yang ambil persenan guys. Jadi macam-macam sih, maksudnya beda-beda. Ada beberapa agensi juga beda-beda. Beda-beda sih. ya. Jadi mesti tanya di awal guys. Jadi kalau misalnya udah dapat kerjaan dari agensi, lu mesti tanya loh. Maksudnya ini bayarnya bagaimana? Sekali bayar atau lu ambil fee setelah saya dapat kerjaan dibayar, lu ambil fee atau gimana gitu? Berapa persen gitu? Pokoknya berani bertanya lah di sini. Ya. Di Amerika itu harus berani bertanya gitu. Ya, jadi harus banyak-banyak bertanya gitu. Oke, jadi kalau misalnya seputaran dapat kerjaannya kan udah nih. Pertama kerjaan dapat di mana? Kalau saya, saya dulu pertama kerja itu di restoran Ruby Thai. Kalau ya mungkin yang di Amerika udah pada tahu lah pastinya. Ruby Thai, saya kerjanya di Bakersfield, di daerah Bakersfield, California. Dan gaji pertama saya itu bekerja itu sebulannya 1.800 guys. 1.800. 1.800 Kalau US di dollar. Indonesiain berapa itu ya? Tahun? 2018. 2018 ya. 2018 dengan gaji 1.800. Dengan kurs masih 15.000. 15.000 kali ya. Masih 15.000 mungkin lah. 15.000 sekitar hampir 30 jutaan lah ya gitu ya. Anggap aja 30 jutaan kali 30 ya. jutaan, ya benar. Jadi cukup nggak? Ada pengen dapat income lebih gede Ya lagi pasti nggak? dong, udah pasti dong. Pengen dapat income yang lebih gede dong. Udah pasti. Terus berapa lama kerja di itu? Di Ruby Thai. Di Ya. restoran pertama. Sebulan guys. Cuma sebulan. Cuma sebulan. Kenapa? Karena ya kita pastinya mau carinya income-nya lebih banyak dong, ya kan? Jadi itu 1.800 cuma sebulan ya. Cuma sebulan saya kerja. Sebulan. Oke. Sebulan di Indo kalau di Medan ya, kita cerita di Medan sekitar 30-an juta. Saya sudah mesti kerja 6 bulan kali ya. 6 bulan. 6 bulan ya. Lebih. Anggaplah UMR sekarang berapa sih? 3 juta. Saya anggap kerjaan gue terakhir aja gitu. Gaji 6 juta misalnya ya, 6 juta sekitar 5 bulan ya, 5 bulan lah, hampir saya 6 bulan. kerja 5 bulan guys. Jadi gambarannya ya kira-kira seperti itu ya. Oke, habis dari kerjaan pertama itu pindah kemana gitu? Habis dari Ruby Thai, saya ada dapat kenalan teman nih dari Facebook. Dia ada rekomenin saya, lalu mau saya tanya dia ada kerjaan nggak di tempat lo gitu di daerah Louisiana, tepatnya di daerah Lafayette, Louisiana. Dari media sosial ya? Dari media sosial, benar. Saya kenal orangnya dari media sosial. Saya nanya, di tempat lu kerja ada butuh orang nggak, butuh lowongan nggak? Oh, lagi butuh lowongan nih, lu mau kesini nggak gitu. Jadi lebih banyak-banyaknya cari teman di Amerika itu bagus sih sebenarnya, bisa untuk connect informasi gitu. Jadi saya tanya ada lowongan, oke, ini saya mau nih, bisa saya tanya dia bisa bikin berapa sih? Kan pastinya kita maunya Ya, income benar, lebih gede kan. Benar. Jadi Biasalah, saya iya. kriteria dari orang Indonesia kalau mau cari kerjaan gaji dulu dong. Iya, Dari benar. awal, ya kan? Jadi saya tanya kira rentang kisarannya bisa dapat berapa sih kalau kerja di situ, di sana di daerah Louisiana? Oh, bisa dapat sekitar 3.000 sampai 4.000. 2 kali lipat nih. Mau dong. Oke. Iya. Mau dong saya. Oke. Deal nih, saya mau nih. Saya mungkin seminggu lagi saya berangkat gitu kan. Habis berhenti dari Ruby Thai, saya langsung berangkat ke restoran tempat teman saya di daerah Lafayette, Louisiana, restoran buffet. Oh, jadi lu pindah langsung gitu ya? Ya. Pindah langsung. Jadi lu pas mau berhenti itu nggak ngomong dulu gitu maksudnya? Ngomong. Saya ngomong langsung ke manajernya. Maksudnya 1 hari sebelum berhenti itu saya langsung ngomong, besok saya hari terakhir saya kerja nih. Saya udah nggak kerja lagi gitu. Oh, 1 hari langsung? 1 hari sebelumnya saya langsung baru ngomong. Karena menurut saya setelah saya lama di Amerika hampir 7 tahun di Amerika,
Saya rasa orang di sini tuh nggak ada kasih rentang waktu kalau untuk masalah kerjaannya. Apalagi orang bule, guys. Jadi kalau mereka mau keluar, anytime mereka di saat jam kerja mereka mau keluar langsung berhenti. Di saat itu juga mereka bisa langsung berhenti. Oke, jadi itu ya bedanya ya, maksudnya ini bukan dipecat ya, maksudnya bukan dipecat, bukan di PHK atau apa. Jadi orang-orang kayak misalnya orang yang di sini ya, orang-orang West ya gitu, maksudnya kalau lu mau berhenti ya udah berhenti aja gitu. Iya. Pada saat jam kerja loh, ingat. Ya. Hah. Jadi mereka nggak ada butuh apa, butuh Harus kasih rentang harus, waktu gitu. ya maksudnya butuh harus kasih rentang waktu, lu kasih waktu dulu berapa lama gitu ya. Oke, atau kayak misalnya kan kayak kita kok kerja ya di negara kita ya. Nah, itu kan oke, lu mau berhenti, oke, 1 bulan ya gitu. Kalau saya dapat orang lu boleh keluar gitu. Iya. Kalau di sini enggak. Dari yang di apalagi ya yang dari restoran-restoran yang West orang Western punya ya. Iya. Lu nggak cocok, lu mau keluar di jam itu juga, lu mau keluar Silakan gitu. ya, anytime gitu. Anytime, Iya. anytime lu mau keluar aja gitu. Iya. Nah, itulah mereka, budaya mereka itu beda guys. Jadi tidak sama seperti kita. Jadi kerja ya kalau cocok ya kerja aja lah gitu. Nggak usah banyak ngeluhnya gitu loh. Kalau nggak cocok keluar aja. Iya, guys, gitu. benar. Ya. Kalau di sini ya budayanya memang begitu gitu. Jadi baik-baik aja kalau memang mau kerja, datang baik-baik ya baik-baik aja keluar. Iya, benar. Jadi setelah itu Setelah itu ya kerja lama. Saya di restoran buffet yang di Lafayette Lucien itu lama guys, sekitar 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahunan saya di situ. Restoran apa sih itu? Buffet style gitu. Buffet style. Buffet style itu kayak Seafood atau apa? Maksudnya seafood atau macam sih, ada seafood, ada sushi di dalamnya, ada itu all you can eat? all you can eat, All ya. can eat, Sistemnya all you can Maksudnya eat. Makan Jadi, sepuasnya. makan sepuasnya benar. Oke. Jadi bisa make berapa di situ? Maksudnya bisa buat berapa? Bener nggak? Sesuai nggak sama yang ditawarin teman itu? Setelah saya kerja, ekspektasinya ekspektasinya sama nggak gitu kan? Dan memang benar setelah saya kerja ya bisa buatnya ya sekitar 3.000 sampai 4.000 gitu. Itu gajinya 4.000 gitu? Bukan gaji ya, itu bukan gaji guys. Jadi itu murni pure dari tips. Wow. Dari tips guys, tips aja bisa bikin 3.000, 4.000. Ya, itu dulu di restoran buffet style itu saya nggak ada terima gaji. Kita nggak ada terima gaji, jadi kita itu murni 100% itu dari tips customer dapatnya. Oh, jadi ingat ya guys ya. Jadi kerja kalau di sini itu lebih banyak kita diberi tips gitu ya, daripada orang-orang lebih sukanya di tipsnya lebih gede daripada untuk hourly-nya ya. Maksudnya dari jam kerjanya, maksudnya di sini kan dibayarnya per jam gitu. Per jam ya. Per jam ya. Jadi kadang tips itu bisa lebih tinggi dibanding hourly-nya gitu. Iya. Jadi, Minimum wage-nya bisa tipsnya bisa lebih tinggi dari minimum wage-nya gitu. Oke, jadi itu sesuai ekspektasi ya. Sesuai ekspektasi ini. Berapa tahun di situ? 2 tahun, Bro. 2 tahun. Saya tahan 2 tahun, Bro, di situ, Bro. 2 tahun. Capek nggak kerja? Capek dong. Kalau yang kerja namanya kerja aja udah pasti capek lah. Kalau ada yang bilang namanya kerja itu nggak capek, bullshit, guys. Bohong. Jadi kalau di Amerika itu ya guys ya, kerja itu cukup berat sih. Yeah. Jadi asal ada niat, ada keinginan ingin kerja di sini, ya mesti kerja keras lah. Kalau bisa kerja keras ya jangan takut nggak ada kerjaan. Ya, yang penting mau kerja, tahan capek, tahan banting dan nggak ngeluh. Udah pasti. Saya awal datang ya. Yeah. Nah, misalnya saya awal datang, saya dikasih tahu teman ya, lu bisa nggak berdiri 12 jam katanya. Sanggup nggak 12 jam lu berdiri? Hah? Kerja apa tuh? Gue bilang, kerja apa sih itu? 12 jam berdiri. Ya biasa ya, kalau di sana di negara kita kerja kan kebanyakan duduk aja gitu ya, duduk ya. Tiba-tiba dikasih berdiri kerja 12 jam guys.
gimana rasanya guys? Terkejut batin lah. Terkejut batin guys. Oke, jadi dari setelah itu 2 tahun lu pindah lagi gitu. Pindah lagi setelah 2 tahun di situ ya, kira-kira pas zaman COVID. Seingat saya ya, pas zaman COVID itu saya pindah lagi nih dari situ ke San Antonio, tapi dengan style yang sama, restoran buffet juga. Oh, Oke, style yang sama. style yang sama. Kenapa saya pindah? Karena restoran yang dulu saya kerja di Lafayette Louisiana itu mereka tutup pas COVID nih, pas zaman COVID mereka tutup. Jadi saya harus cari income dong. Iya. Nggak mungkin saya nggak kerja pas selama mereka tutup, saya nggak kerja kan nggak mungkin gitu Iya. kan. Nah, apalagi kalau hidup di sini ya. Iya. Dengan cost yang begitu tingginya Iya. gitu, kalau ndak kerja rasanya gimana mau Iya. bayar bill itu sudah Billnya itu sudah menanti gitu. sudah menanti tuh bill-billnya bill ini sudah mau harus jatuh tempo harus bayar, yang ini udah mesti bayar lagi. Iya. Jadi kalau ndak kerja ndak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Jadi itu optionnya Opsinya ini saya pindah ke San Antonio dengan style yang sama, restoran San buffet. Antonio itu Texas. di Texas. udah beda state nih, ya. guys. Jadi itu state-nya di Texas. Di Texas. Itu middle-nya US lah gitu. Ya, Maksudnya middle-nya US, benar. middle-nya US. Jadi dia dari US itu dia di tengah-tengahnya gitu. Ya, pindah ke San Antonio dengan Sentral, style yang sama. Kerja nggak berapa lama, kalau nggak salah seingat saya 3 minggu ya. Kalau nggak salah seingat saya 3 minggu. Restorannya juga tutup guys. Gara-gara kena COVID. Restorannya juga tutup guys, kena COVID. Aduh, gimana ini? Nggak mungkin dong kita nggak kerja kan? Benar. Jadi dari Texas, San Antonio, saya ngedrive bawa mobil sendiri pulang ke Los Angeles. Oh, gitu. Iya. Setelah itu lu pulang. Oh, pada waktu itu lu udah ada punya mobil sendiri? Udah punya mobil, saya beli mobil di Lafayette di Louisiana. Oh, Oke. dia udah beli mobil di Louisiana, state-nya di Texas juga gitu. Enggak, di kotanya Lafayette, state-nya Louisiana. Oh, state-nya itu provinsinya guys ya. Nah. Maksudnya di beda provinsi. Ya. Oh, jadi dari lu beli mobilnya itu di state Louisiana, habis itu lu Drive ke San Antonio. San Antonio Yo. gitu. Oh. Baru saya terakhir karena tutup, saya ngedrive pulang balik ke Los Angeles. Oh, dari Texas drive-nya ke Los Angeles. Los Angeles. Ya. Wow. Berapa hari itu ngedrive-nya? Waduh, lumayan lama itu guys. Lumayan lama itu, 20 sekian jam lah kalau nggak salah, seingat saya 20. Satu hari Iya. penuh ya guys ya berarti ya. Iya, lumayan lama itu Jadi ngedrive-nya. setelah itu apa yang lu kerjain? Nah, di LA itu kan kebanyakan pas pada saat itu tahun 2020 semuanya restoran pada tutup nih guys. Kebanyakan tutup nih. Kenapa? Karena kena COVID. Restoran pada tutup nih. Aduh, gimana ini? Mau cari kerjaan di restoran pada tutup. Pusing nih kalau nggak kerja nih. Harus punya income kan? Hahaha. Jadi saya kenal platform Uber ataupun platform delivery. Jadi saya daftar jadi driver lah, istilahnya jadi delivery driver. Jadi saya kerja Uber, kerja Instacart, DoorDash, ya sejenis itulah, dari delivery driver lah. Selama COVID supaya bisa dapat income gitu. Oh, iya. Maksudnya online ya kerjanya Online. ya, lebih banyak online ya. Gitu. Ya. Oh, iya. Jadi apakah itu pendapatannya bisa nutupin untuk bill-bill lu itu gitu? Ya, tergantung sih sebenarnya kalau saya bilang. Kalau lu rajin, kerjanya banyak, ya bisa gitu. Tapi kalau lu malas-malasan, lu kerja jam sedikit ya nggak bisa, bro. Oh, jadi maksudnya, saya juga pernah dengar maksudnya orang kalau kerja yang delivery itu yang plafon itu ya, maksudnya yang untuk delivery itu katanya bisa bikin bisa make money sampai 10.000 per bulan gitu. Ada, tapi Ada, ya nggak, ya mungkin kalau di state lain itu saya juga dengarnya bisa, tapi di state lain bukan di Los Angeles iya. gitu. Mungkin untuk ini bisa
untuk next videonya ya. Ya, akan nanti kita bahas lagi di next video deh. Ya, Ya. jadi ntar di next videonya itu ntar benar ya bisa bikin ada yang manis sampai 10.000 itu ntar Per bulan, guys. Iya. kita bahas ya di next videonya guys ya. Nah dari itu setelah pindah ke ini lu delivery, lu kerja delivery gitu berapa lama? Setahun. Pas tahun saya kerja delivery itu lebih kurang saya nggak berani bilang pas tahun, tapi lebih kurang setahun. Tahun 2021 itu restoran udah pada mulai buka nih. Iya, iya. Jadi saya coba ngelamar lagi ke restoran. Personal saya langsung ke restorannya, tanya sendiri lu buta langsung door ya, to door gitu. Door to door, ya kayak sales door to door, benar. Sales ya guys ya. Iya. Kayak gitu sales door to door. Door to door gitu datangin. Ya, tanya lu butuh lowongan nggak, lu butuh orang nggak gitu kan. Ya, makanya di Amerika itu harus mandiri, guys. Langsung kalau lu mau cari kerjaan ya lu langsung door to door aja, kayak gitu. Door to door ya, biasa kayak sales ya di Indo ya. Ya, benar kayak. Datangin, Ya. Gue punya barang ini nih, lu cocok nggak gitu. Iya, iya. Oke. Jadi door to door, akhirnya ketemu satu restoran di daerah West Covina. Mereka lagi butuh lowongan tuh jadi kasir. Ya, akhirnya saya kerja di situ di restoran Hawaiian, barbecue Hawaiian gitu. Oke, jadi dia barbecue Hawaiian itu ya restoran-restoran Asia juga lah. Maksudnya dia cuman kayak lebih banyak ya kayak teriyaki gitulah. Ya, benar-benar teriyaki Jadi, style ya. Oke, setelah dari kerjaan itu berapa lama gitu? Apa sampai sekarang? Enggak. Kita ngomongin gaji dulu. Ya, Oke, gaji gajinya gaji di situ saya kerja. Dulu saya digaji itu $15 per jam. $15 per jam. $15 per jam. Minimum wage-nya itu $15. Minimum wage-nya itu $15 per jam. $15 ya, sekitar berapa sih? 200.000 something lah ya. Iya, lebih kurang lah, kita anggap begitulah ya. Per jam ya, Per jam. Jadi saya kerjanya itu Senin sampai 5 hari. Pokoknya dalam seminggu itu saya kerja 5 hari, satu harinya itu lebih kurang 9 jam. Oke, 9 jam. Satu hari kerja 9 jam. Oke, dari itu berarti 9 jam dikali $15. $15 ya kurang lebih ya. Itu murni cuman per jamnya dibayar atau ada tips lain lagi nggak? Tips-tipsnya kita ada ambil nggak gitu? Kebetulan saya kerjanya di situ kan jadi kasir, guys. Ada juga kadang customer yang beli ngasih tips kejar. Nanti setiap bulannya itu dari bos itu ada bagi sharing lagi ke tips kejar itu ke kita gitu. Oh gitu. Yeah. Oh jadi ada ditambah tips ya. Tips-tipsnya ada ditambahin lah ya gitu. Iya, benar. Oke. Itu tipsnya itu 100% untuk kita semua gitu. Kalau yang di Hawaiian ini enggak. Tipsnya itu enggak semua. Oh, beda-beda, maksudnya di beda resto beda-beda gitu. Mungkin kemungkinannya iya beda-beda gitu. Tapi yang saya kerja di Hawaiian ini tipsnya enggak semua untuk kita. Itu dibagi 50-50. Jadi 50 itu untuk ke restoran, mungkin untuk orang belakang, orang dapur. Jadi mungkin dibagi gitu ya. Oh, dibagi, masa porsinya beda-beda Porsinya gitu. beda-beda gitu. Jadi ntar kita berapa persen? Iya. berapa persen Iya, gitu benar. ya. Oh, gitu. Iya. Iya. Oh. Oke, jadi guys ada gambarannya. Jadi setelah dari itu pindah lagi nggak gitu? Setelah dari itu baru saya pindah lagi nih. Guys, lihat guys. Ini pindah-pindah terus guys kalau kerjanya guys. Berarti orang-orang bilang kalau di sini susah cari itu ya. Cari kerja ya? Kerjaan ya. Itu sih bohong kan. Itu bohong ya Bohong, guys. bohong. Ini teman saya nih, yang satu ini kutu loncat guys. Kutu loncat anjir. Loncat sana, loncat sini gitu. Ya kita kan harus cari yang lebih baik, lebih nyaman gitu kan, gimana kan ya. Kebetulan dari situ saya pindah lagi nih ke restoran saya sekarang nih, sampai sekarang. Restoran Tofu House, restoran Korea guys. Oh, ini restoran Korea. Ya, restoran Oke. orang Korea. Jualannya orang makanan-makanan Korea semua. Jualannya ya makanan Korea, kayak barbeque-nya Korea sama Tofu House-nya Korea gitu. Oh, oke. Itu kerjaannya jadi apa sih di situ? Kalau saya sekarang kerjanya Maksudnya kerja bagiannya apa gitu? kerja depan, jadi server atau waiters gitu. Oh, waiters. Waiters itu ya
serve orang aja lah ya. serve orang ya, Serve orang. Ya. Jadi ntar kita dapat tips Ya, gitu ya dari ya. dari ininya, dari customer. dari customer ya. Ya. Nah, kalau yang di resto ini gimana? Berapa bayarannya? Kebetulan minimum wage-nya di daerah restoran saya kerja sekarang itu 16.90 per jam, guys. 16.90 per jam. 16.90 per jam, lain dari tips dari customer. Tipsnya ini ya 100% punya kita sendiri semuanya. Oh, gitu ya. Ya. Oh, Jadi ini kalau nggak ada untuk- dibagi-bagi. Untuk berarti kita dibayar itu jam sama tipsnya 100% untuk kita gitu. Untuk kita, semuanya untuk kita. Lebih besar berarti ya. Ya, ya. Oke, jadi tipsnya itu bisa berapa satu ditambah dengan gaji yang harian itu berapa bisa make money berapa sih? Di Amerika itu biasanya kita ngambil salary-nya itu per 2 minggu sekali. Jadi Oh. sebulan itu kita ngambilnya 2 kali gitu. Oh. Per 2 minggu kita dapat bayaran paycheck, 2 minggu berikutnya kita dapat bayaran paycheck. Oh, paycheck itu maksudnya cek ya gitu ya? Ya, kita Cek dikasih cek sama restoran, itu kayak bayaran kita per 2 minggu sekali, guys. per 2 minggu sekali ya, Ya. gitu ya. Jadi itu kalau yang resto saya kerja sekarang itu gaji sama tipsnya itu langsung dibayarkan di paycheck itu Oh, gitu. kok saya punya teman ya, kan mereka kerja ada yang dibayar cash gitu loh. Maksudnya dibayar cash tuh, nggak dibayar pakai itu cek gitu. Dibayar cash itu mungkin mereka nggak punya social security kali. Oh, Iya, gitu ya. Ada iya. beda-beda ya, guys. Beda-beda. Jadi dibayar pembayarannya itu beda-beda, guys. Jadi ada yang dibayar pakai cash, ada yang dibayar pakai paycheck, ada juga yang dibayar pakai pay stub ya. Jadi ada perbedaan di situ gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan besar ya gitu. Perusahaan-perusahaan besar itu biasanya kalau mereka bayar itu biasa pakai pay stub gitu ya. Kalau resto-resto kebanyakan bayar pakai paycheck. Paycheck. Atau lu misal kerja di tempat yang lu misalnya nggak punya social number, itu lu bisa dibayar pakai cash gitu Jadi, ya. apa itu social number? Nanti kita bahas lagi Oke. di next video. Untuk social numbernya itu apa, kita akan bahas di next video, oke? Ya. Oke, jadi sampai sekarang kerja di Sampai restoran sekarang ini iya sama. restoran yang Ya benar. Korea ini ya. Restoran orang Korea sampai Oke, sekarang. restoran Korea ini. Berarti guys, kalau di sini biasa di Indo mungkin jarang ya jumpa sama orang Korea guys ya. Kalau di sini dia tiap hari bisa jumpa guys. Jadi, Tiap hari jumpa opa, guys. jumpa opa, jumpa K-pop ya. Oh, ngomong balik lagi ke tadi tuh. Tipsnya berapaan? Ya, saya baru ingat nih. Jadi kita kan dibayar saya dibayar per setiap 2 minggu itu udah termasuk gaji dan juga tips. Jadi setiap paycheck itu saya bisa ngambilnya itu sekitar Nutupin. 1.800 belum dipotong ini itu. Oh, 1.800 dipotong ini itu. Masa potong apa sih? Kita kan mesti bayar tax ya. Oh, Nah, mesti iya. bayar tax, mesti bayar medical, mesti bayar social security gitu kan. Jadi kita anggapannya itu bayar tax gitu. Oh, gitu. Saya ada bawa Oh, itu kayak bayar apa tadi? Social security. Terus ada medical, Medicare ya, saya lupa Medicare namanya. ya, Medicare, Medicare, terus Federal tax ya. tax, Nah, state tax. state tax, Oke, benar. jadi ini semua ya guys ya, ada beberapa yang harus dibayar kalau misalnya ada kerja di sini ya guys ya. Jadi itu ada fungsinya guys. Ini kalau yang dibayar ini ada fungsinya guys. Jadi seperti yang kayak misalnya lu social security itu bayar itu untuk apa sih setiap bulannya, setiap itunya ada bayar. Nah itu untuk ntar lu masa tuanya guys. Ntar akan dikasih balik lagi tuh guys ke balik lagi ke lu uangnya yang sudah lu bayar selama lu kerja di sini guys. Jadi terus apa sih itu Medicare? Nah Medicare itu ntar lu akan di protect setelah lu umur di atas 60 tahun guys. Jadi itu ntar lu diprotek. Nah ini tidak pakai yang namanya medical itu lagi guys. Jadi lu pakainya ntar benefitnya Medicare yang sudah lu bayar selama lu kerja gitu. Yeah. Nah itu ntar bisa kita bahas untuk next video ya guys. Benar, Jadi, ya. terus yang mengenai federal tax itu apa sih? Nah lu kerja di
negara ini, lu mesti bayar namanya federal tax guys. Jadi federal tax itu wajib lu bayar ya guys ya, karena itu untuk government punya ya. Terus karena lu legal ya di sini, jadi lu harus bayar. State tax itu apa sih? Nah, lu kerja di state mana, lu mesti bayar state tax guys. Yeah. Jadi lu harus bayar walaupun lu nggak mau, nggak bisa, atau lu keluar dari kerjaan lu gitu kalau lu nggak mau bayar gitu guys. Jadi ya gambarannya seperti itu guys. Mungkin kalau lu mau tahu lebih banyak, kita akan bahas di next video. Boleh tulis di bawah kolom komentar ini guys. Jadi akan kita bahas di next videonya guys. Jadi setelah itu nggak ada lagi tadi ya, kerjaan terakhir. Ini ya. kerjaan terakhir nih sampai sekarang nih, sekarang ya. sampai hari ini nih. Sampai sekarang ya. Oke. Ada contoh nggak? Kira-kira ada contoh nggak sih yang kayak gimana sih? Gitu, Ada nih. paychecknya itu gitu. Jadi saya ada bawa nih contoh paychecknya guys. Contoh paychecknya ini saya ada bawa nih. Nanti saya suruh si Henry screenshot, kita masukin ke video gitu. Ya, ini ya guys ya. Maksudnya ini contohnya ya guys ya. Ini mungkin nggak nampak. Ya. Nanti saya akan sisipkan ke dalam video ya guys ya. Yeah. Di sini guys. Jadi untuk video kali ini, untuk video kali ini kita sharing mengenai pekerjaan di Amerika itu yang gimana. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada mau sharing seputaran kerjaan di Amerika, boleh tulis langsung di bawah kolom komentar ini. Jangan lupa guys, di subscribe channel ini, ditonton sampai habis, dan jangan Subscribe lupa to my channel. di Subscribe kasih to my channel. jempolnya guys. Oke, karena kalau tidak ada kalian itu, channel ini gak akan berkembang guys. Yeah. Jadi sekian dari saya, terima kasih guys. See you next next video. Bye.